Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Emilia dalam resensi film, tempat pembahasan, penilaian sekaligus review sebuah film. Kali ini saya akan membahas sebuah film drama komedi yang berjudul Coda. Coda ini merupakan akronim dari Child of Deaf Adult atau anak dari orang tua tunarungu. Sebagai informasi, di beberapa kasus tunarungu pasti bisu. Nah, dalam film ini mereka tidak sepenuhnya bisu. Bisa mengeluarkan suara tapi nggak bisa berkomunikasi secara verbal. Film ini dirilis pada tahun 2021 kemarin, disutradarai dan ditulis oleh Sian Heder dan dibintangi banyak aktor papan atas, seperti Emilia Jones sebagai Ruby Rosie, Troy Kotsur sebagai ayahnya Ruby, Marlee Matlin sebagai ibunya Ruby, Daniel Duran sebagai Leo kakaknya Ruby, Eugenio Derbez sebagai Bernardo guru musiknya Ruby, dan masih banyak lagi. Tanpa berlama-lama, inilah film Coda. Ruby Rosie adalah seorang gadis SMA yang ceria. Dia terlahir di keluarga disabilitas di mana semua anggota keluarganya mulai dari ayah, ibu, dan kakaknya penyandang tunarungu. Hanya dia satu-satunya yang normal. Siang itu, Ruby, ayahnya, dan kakaknya pergi menangkap ikan di laut. Ikan hasil tangkapan ini kemudian dibawa ke tempat pelelangan untuk dijual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Keesokan paginya, Ruby pergi ke sekolah. Karena status ekonomi dan sosialnya yang rendah, gak jarang dia dibully teman sekolahnya. Saat Ruby lihat cowok yang dia suka ikut paduan suara, dia juga ikut-ikutan. Namanya adalah Miles. Setelah pulang sekolah, Ruby dijemput ayahnya dengan mobil dan langsung pergi ke dokter untuk memeriksakan ayahnya. Ayahnya terkena herpes atau gatal di bagian selangkangan dan disarankan untuk tidak melakukan hubungan seksual selama belum sembuh karena takutnya bisa nular ke istrinya. Nah, alasan kenapa mereka selalu bersama karena orang lain gak ngerti bahasa isyarat dan Ruby ada sebagai penerjemah. Keesokan paginya di sekolah, mereka yang ikut paduan suara dites nyanyi oleh guru musik bernama Bernardo Villalobos untuk ditempatkan suaranya ke tenor, alto, sopran, atau bass dengan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Day to you. Alto. Happy birthday. The Richard. Tapi pas giliran Ruby nyanyi, dia malah kabur karena nggak percaya diri diliatin banyak orang, termasuk Miles, orang yang disukainya. Padahal suaranya bagus banget. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Keesokannya, Ruby menemui Bernardo untuk minta maaf atas kejadian kemarin, dan Bernardo memahaminya. Bernardo kemudian menyuruh Ruby untuk tetap ikut paduan suara. Di pertemuan kedua, mereka semua diajarkan teknik-teknik nyanyi yang benar. Dan disinilah bakat Ruby mulai kelihatan. Pas kelas udah selesai, Bernardo minta Ruby dan Miles supaya duet di konser musim gugur nanti. Mereka berdua berlatih dengan keras supaya bisa tampil maksimal di konser nanti. Bernardo melihat potensi luar biasa di dalam diri Ruby. Dia kemudian menyarankan Ruby untuk mendaftar beasiswa kuliah di Berklee College Music. Dengan sukarela, Bernardo bersedia melatihnya bernyanyi. Sementara itu, di dermaga, nelayan merasa keberatan dengan peraturan adanya patroli laut untuk mengawasi mereka. Tetapi masalahnya, para nelayan harus membayar iuran sebesar $800 sehari, uang yang besar bagi nelayan kecil. Masalah ini diperparah dengan harga ikan yang menurun di tempat pelelangan.
Untuk mendapatkan chemistry saat konser nanti, Ruby mengajak Miles berlatih di rumahnya, tetapi mereka malah mempergoki ayah dan ibunya sedang bercocok tanam. Ruby yang merasa malu kemudian menyuruh Miles pergi dari rumahnya. Besoknya pas di kantin sekolah, ternyata kejadian kemarin Miles ceritakan kepada temannya dan itu menjadi bahan olok-olokan di sekolah. Gara-gara itu, Ruby jadi marah dan gak mau ngomong lagi sama Miles. Scene kemudian berpindah menampilkan rapat antara nelayan dengan pemerintah setempat. Para nelayan merasa sejak kehadiran patroli laut dan pengawas, pendapatan mereka berkurang karena dipotong untuk membayar mereka. Jadi, ayah Ruby memutuskan untuk menjual hasil tangkapannya sendiri tanpa ikut pelelangan. Ibu Ruby yang tahu tentang tindakan suaminya langsung marah-marah. Menjual sendiri hasil tangkapan ikan bukan sesuatu yang mudah, memerlukan beberapa tahapan. Apalagi mereka mempunyai keterbatasan dalam hal komunikasi. Saat matahari belum muncul, Ruby udah di laut nangkep ikan bareng ayah dan kakaknya. Kini, bisnis pelelangan ikan mereka mulai berkembang. Karena sibuk bantu orang tuanya, Ruby jadi sering telat latihan nyanyi dan kejadian ini terus berulang kali sampai bikin gurunya marah. Sampai suatu ketika, Ruby dihadapkan dengan dilema antara menjadi penerjemah saat usahanya diliput media TV atau pergi latihan nyanyi. Akhirnya, Ruby memutuskan membantu keluarganya dulu baru latihan vokal. Tapi sayang, karena dia sering telat, gurunya jadi marah sampai enggak mau bukain pintu buat Ruby. Di sekolah, Ruby menemui gurunya buat minta maaf untuk kedua kalinya. Terus ngejelasin kalau dia lagi ada masalah sampai enggak bisa bagi waktu antara latihan nyanyi sama bantu bisnis keluarganya. Mendengar penjelasan itu, Bernardo paham kalau Ruby telat bukan karena dia enggak disiplin, tapi emang karena keluarganya butuh Ruby buat jadi penerjemah bahasa isyarat. Pas pulang sekolah, dengan tekad yang kuat dan percaya diri, akhirnya Ruby memberanikan diri ngomong ke orang tuanya kalau dia pengen lanjut kuliah di Berklee College Music. Tapi keinginannya itu ditolak. Orang tuanya bilang kalau Ruby pergi, maka nggak ada lagi yang bisa bantu nerjemahin pas jual beli ikan. Tapi di sisi lain, Ruby nggak bisa seumur hidup bareng keluarganya. Dia juga pengen lanjut kuliah dan hidup mandiri. Besoknya, Miles yang merasa bersalah atas kejadian di kantin kemarin, minta maaf ke Ruby sampai mohon-mohon mau ngelakuin apapun asalkan bisa dimaafin. Akhirnya, Ruby mau maafin Miles dan ngajak dia berenang bareng di sebuah danau. Sementara itu, ayah Ruby dan kakaknya yang sedang mencari ikan kedatangan pengawas pelabuhan. Biasanya, mereka bertiga selalu melaut bersama dan Ruby bertugas sebagai navigatornya untuk menjawab radio, membunyikan peluit, dan lain-lain. Tapi, gara-gara panggilan radio dari patroli laut nggak ada yang jawab, kapal mereka dihampiri petugas dan izin melautnya dicabut. Di persidangan, hakim memutuskan untuk memberi denda sebesar $1.000 dan bersedia memberi izin melaut lagi dengan syarat ada orang yang bisa diandalkan untuk menjawab radio dan membunyikan peluit. Karena kasihan sama ayahnya, Ruby bersedia untuk menjadi orang yang bisa diandalkan di kapal. Dengan kata lain, Ruby harus rela mengubur impiannya lanjut kuliah. Tapi keputusan ini ditolak Leo kakaknya. Leo yang diberitahu sahabatnya Ruby kalau dia nyanyinya bagus merasa tidak adil bagi adiknya. Leo sebagai kakak merasa tidak berguna tanpa adiknya dan meminta untuk tetap lanjut kuliah. Ini adalah scene paling emosional menurut saya. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya orang tua Ruby khususnya sang ibu sadar bahwa putrinya memang memiliki bakat nyanyi walaupun mereka nggak bisa dengar dan punya keinginan kuat untuk mengejar impiannya jadi penyanyi.
Sebagai bentuk dukungan atas mimpi putrinya, ibunya membelikan baju yang akan digunakan saat konser nanti. Hari konser yang ditunggu-tunggu itu pun tiba. Ruby tampil cantik dengan pakaian pemberian ibunya. Walaupun orang tuanya nggak bisa dengar anaknya nyanyi, tapi mereka bisa tahu kalau suara Ruby bagus banget. Dilihat dari ekspresi penonton sampai nangis terharu lihat penampilannya. Ketika malam hari, Ruby dan ayahnya duduk berdua. Sekarang ayah, ibu, dan kakaknya mendukung penuh impian Ruby. Ayahnya lalu minta dinyanyiin lagu yang sama kayak di konser kemarin. With my arms open wide, I threw away my pride. I'll sacrifice for you, dedicate my life to you. I will go where you lead, always there in time of need. Pas paginya, Ruby diantar keluarganya buat ujian tes nyanyi di kampus impiannya. Di sebuah panggung teater, Ruby dites nyanyi sama juri. Gurunya ngasih dukungan dengan jadi pengiring musik pakai piano. Tiba-tiba, keluarganya menyusup masuk panggung teater dan duduk di bangku penonton. Mereka hadir untuk memberi dukungan dan semangat kepada Ruby. Berkat dukungan dari orang sekitarnya, Ruby jadi tampil lebih maksimal dan percaya diri. Rose and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I looked at clouds from both sides. Beberapa hari setelah tes masuk di kampus itu, akhirnya Ruby dinyatakan lolos dan mendapatkan beasiswa. Dan film pun berakhir. Clouds at all. Inti dari film ini sebenarnya sangat sederhana. Bisa ditarik benang merahnya, kisah tentang remaja yang satu-satunya normal di antara keluarganya yang tunarungu. Keluarganya sangat bergantung kepada Ruby untuk komunikasi. Sampai suatu saat, ketika Ruby beranjak dewasa, keluarganya tidak bisa melepas kepergian Ruby. Jika Ruby pergi, maka akan susah berkomunikasi dengan orang yang nggak bisa bahasa isyarat. Mau sewa penerjemah, mereka orang nggak punya. Sementara itu, Ruby juga berhak menggapai mimpinya. Dan akhirnya keluarganya sadar bahwa mereka egois sama anaknya dan harus merelakan Ruby untuk pergi mengejar impiannya. Semua ini demi kebaikan bersama. Ini adalah salah satu film terbaik menurut saya dan kalian harus nonton secara full biar bisa dapat feel-nya. Ada beberapa fakta menarik dalam film ini. Yang pertama, film Coda merupakan film remake dari film Prancis berjudul La Famille Bélier yang rilis tahun 2014 lalu. Yang kedua, akting tunarungu dengan bahasa isyarat dari Troy Kotsur sebagai ayahnya Ruby, Marlee Matlin sebagai ibunya Ruby, dan Daniel Duran sebagai kakaknya Ruby sangat menjiwai. Ya, karena mereka benar-benar tunarungu, bukan cuma akting. Dan Troy Kotsur berperan sebagai ayahnya Ruby merupakan aktor pria tuli yang pertama kali mendapatkan piala Oscar di ajang bergengsi itu. Sebelumnya, di tahun 1988,
aktris Marlee Matlin yang berperan sebagai ibunya Ruby menjadi aktris pertama yang mendapatkan piala Oscar. Yang ketiga, pemeran utama film ini Ruby Rossi yang diperankan oleh Emilia Jones harus belajar bahasa isyarat lebih dari 9 bulan. Dan ya, film Coda ini membawa kita kepada referensi film Indonesia dengan tema yang sama, yaitu Ayah Mengapa Aku Berbeda, yang dirilis pada tahun 2011. Tokohnya sama-sama penyandang disabilitas tunarungu, sama-sama mendapat perlakuan bullying di sekolah, sama-sama tertarik dengan musik, sama-sama berjuang untuk menggapai mimpinya. Sekitar 80% memiliki kesamaan, hanya beda di ending saja. Dan sumpah asli, kalian harus nonton film ini secara langsung. Keren bro, beneran. Oke, cukup pembahasan film kali ini. Bagi kalian yang ingin request film, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini bisa like. Kalau kalian gak suka bisa dislike. Kalau kalian tertarik dengan konten selanjutnya bisa subscribe channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Put your head on my shoulder.